Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh taruna dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kekuatan sehingga tetap masih dalam keadaan PJJ ini. Taruna masih kondusif, siap menerima pelajaran walaupun hanya menggunakan sistem online, ya. Tetapi tetap ikuti peraturan yang ada, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertemuan ketiga pada silabus mata pelajaran permesinan bantu, yaitu bagaimana cara mengoperasikan pompa bahan bakar di atas kapal. Ya, yang kita bahas ini di atas kapal, ya. Jadi tolong difahami dengan baik sebelum nanti kalian praktek ke kapal, harus bisa teknik dasar cara menghidupkan pompa yang baik dan benar. Ya, jadi itu ada tekniknya, nggak boleh asal start, nggak boleh asal stop. Ya, karena itu nanti akan mengganggu permesinan atau packing dan lain sebagainya yang ada di dalam permesinan tersebut, pompa tersebut, ya. Baik, yang pertama, kita harus tahu dulu tentang pengertian daripada pompa. Pompa itu, ya, pengertiannya adalah permesinan yang digunakan untuk mentransfer liquid, air, dan gas. Ya. Jadi pompa itu bisa mentransfer air dan bisa mentransfer gas atau lebih kita kenal dengan liquid, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan memanfaatkan tenaga mekanik. Ya, karena putaran itu tadi kemudian menjadikan satu sisi ruangan daripada pipa itu menjadi kurang dari 1 atmosfer sehingga cairan yang ada di ruang tersebut terhisap. Ya, terhisap. Ya, ini karena tenaga mekanik yang ditimbulkan daripada gerakan daripada impeller, ya, kalau pakainya impeller, atau bisa pakai torak, ya. Jadi ada satu sisi, ya, kalau kita bilang Q1, ya, Q sama dengan Q1 dikurang dengan Q2. Itu kalau bahasa formulanya, ada rumusnya. Jadi ada dua sisi ruangan yang mempunyai tekanan yang berbeda, sehingga tekanan yang mengalami kekurangan kurang dari 1 atmosfer ini kemudian terhisap, ya, karena perbedaan tekanan dalam ruangan sehingga mengakibatkan liquid yang ada di salah satu ruangan itu terhisap. Ya. Q sama dengan Q1 dikurang Q2. Ya. Kemudian berikutnya adalah bahan bakar. Bahan bakar itu adalah bahan fosil, ya. Kita tahu bahan bakar itu adalah fosil, ya, daripada purbakala, ya, yang kemudian dia terpendam beratus-ratus juta tahun di bawah permukaan, di bawah tanah, itu yang kemudian menjadi bahan bakar, ya, atau minyak mentah yang kemudian diolah kembali sehingga jadi bahan bakar yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika bahan bakar itu bahan bakar motor, mobil, atau juga kapal, ya. Jadi itu dari bahan fosil ini, ya, yang mempunyai titik nyala atau flash point. Ya, titik nyala itu adalah kondisi di mana sebuah material mengalami temperatur terendah sehingga setelah mengalami temperatur terendah itu dia menguap sesaat. Ya, ini disebut dengan titik nyala atau flash point, sehingga mempunyai kemampuan daya ledak apabila tercampur dengan unsur panas dan oksigen. Ya, jadi bahan bakar itu adalah bahan fosil yang mempunyai ciri, yaitu mempunyai titik nyala yang dapat meledak atau mempunyai kemampuan ledak. Ya. Jadi kalau bahan bakarnya itu tidak mempunyai kemampuan meledak, berarti tidak disebut dengan bahan bakar. Ya, jadi bahan fosil yang harus mempunyai kemampuan untuk daya ledak. Ya. Bahan fosil yang tidak mempunyai kemampuan daya ledak tidak disebut dengan bahan bakar. Ya, jelas, ya. Kemudian
kalau kita gabungkan jadi satu, ya, pompa bahan bakar itu apa? Pompa bahan bakar adalah alat permesinan bantu di atas kapal, ya. Jadi pompa itu termasuk alat permesinan bantu yang fungsi utamanya adalah mentransfer bahan bakar dari tangki, selalu dari tangki, ya. Selalu dari tangki. Jadi jangan bingung ya. Bahan bakar itu di mana, Pak, untuk mengkolektifkannya? Selalu di tangki, ya. Entah itu tangkinya macam-macam ya, ada yang settling, ada yang service ya. Tapi selalu dari tangki. Jadi kamu kalau mengurut pipa bahan bakar, itu udah usah bingung lewatnya mana. Pasti yang pertama dari tangki. Entah itu tangki settling atau tangki service ya. Atau tangki daily. Mungkin beberapa kapal ada yang mempunyai tangki daily ya. Masuk ke dalam sistem penyaringan ya. Jadi bahan bakar itu dimasukkan, ditransfer dari tangki kemudian pada sistem penyaringan ya. Dan kemudian dimasukkan menuju ke regulator deteksi viscosity khusus untuk jenis bahan bakar heavy fuel oil atau HFO. Karena dia kepekatannya atau kekentalannya itu cukup tinggi, maka harus diuji menggunakan, harus diatur menggunakan regulator deteksi viscosity. Ya. Baru kemudian terakhir menuju ke injektor. Injektor fungsi utamanya adalah mengabutkan. Jadi bahan bakar itu kalau tidak mengabut, menetes atau dia satu titik, ya, keluarnya itu tidak mengabut, ya, itu tidak baik. Ya. Berarti injektornya yang bermasalah. Selain injektor itu tugasnya harus mengabut, dia harus bisa steady. Dia harus bisa menahan tekanan itu sehingga sampai ke maksimum pressure. Setelah maksimum pressure, dia harus punya 3 detik untuk menahan agar injektor, agar bahan bakarnya itu benar-benar mengabut. Ya, nanti suatu saat nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara menguji injektor ya. Jadi dia harus bisa mengabut, kemudian setelah mengabut pada titik maksimal pengabutan, dia harus bisa menahan kondisi itu dalam waktu 3 detik maksimal. Ya. Minimal kalau dia tidak bisa menahan dalam waktu 3 detik, berarti injektor itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik atau mempunyai kelemahan tekanan. Ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya yaitu adalah kita harus mengenal warna-warna pipa yang ada di kamar mesin. Ya, jangan sampai salah nih. Kita harus tahu nih warnanya sama-sama orange, sama-sama grey. Yang satu grey, yang satu silver, hampir mirip nih, tetapi isinya beda. Ternyata kalau grey itu atau abu-abu itu udara, kalau silver semi abu-abu itu isinya steam. Nah, misalnya ya. Jadi jangan sampai kita tidak hafal warna pipa terus kita salah buka, yang seharusnya kita mau buka angin malah buka steam. Nah, ini yang bahaya. Ya. Oke. Ini ada gambar ya, yang sudah saya sampaikan di slide berikut ini. Ya, ini ada fuel oil ya. Fuel oil itu bahan bakar. Ya. Itu ada di masing-masing saluran atau sistem dari FO purifier dan FO transfer. Ya. Warnanya red. Fuel oil itu warnanya red. Nah, tetapi ada beberapa kapal yang mempunyai bahan bakar yang tidak hanya satu jenis. Misal nih, kapalnya memfungsikan heavy fuel oil atau HFO dan DO. Ya, jadi HFO dan HDO. Heavy fuel oil dan heavy diesel oil. Ya, kalau diesel oil dia lebih viskositasnya rendah yaitu 0,9 ya. Kalau HFO itu 0,9 itu HFO, HDO 0,8. Ya, terus gimana Pak cara bedain ini bahan bakar antara HFO dan HDO? Biasanya ada perbedaannya. Ya. Kalau HFO itu warnanya red,
Kalau HDO itu warnanya pink. Ya. Nah, ini kadang ada perbedaan ini. Ya, jadi kita harus pahami. Tetapi kalau di kapalnya itu tidak menggunakan HDO, mesinnya tidak pakai HDO, berarti hanya pakai HFO, berarti dia merah. Atau kebalikan, kapalnya nggak punya sistem untuk mengoperasikan HFO, adanya HDO, berarti dia hanya merah saja. Ya, jadi merah itu fuel oil, ya, kemudian kuning. Kalau stripnya kuning itu cuma satu, itu berarti untuk LO service, LO transfer, LO purifier line. Ya. Jadi saya pernah memberikan video perbedaan antara lubricating oil dan hydraulic oil. Ya. Kalau lubricating oil ini satu warna aja nih. Kalau hydraulic oil itu dua warna, ya, jadi berbeda. Kamu kalau suruh buka keran, coba buka keran hidrolik menuju ke main engine. Ya, jangan salah, yang dibuka itu yang pipanya mempunyai strip 2 warna kuning. Ya, oke ya. Apa Pak perbedaannya lubricating oil dan hydraulic oil? Kalau lubricating oil itu difungsikan untuk mendinginkan dan melumasi seluruh material yang bergerak, baik di permesinan utama atau permesinan bantu. Jadi fungsinya dia melumasi dan mendinginkan material. Tetapi kalau hydraulic oil itu khusus difungsikan untuk mendinginkan piston. Ya. Jadi di dalam piston itu ada pendinginan. Sela-sela antara piston dan silinder liner itu ada hydraulic oil. Hydraulic oil ini beda dengan lubricating karena apa? Ciri-cirinya hydraulic oil itu dia terbakar habis. Ya, karena gesekan piston pada liner sehingga mengakibatkan hydraulic oil ini habis terbakar. Ya. Tapi kalau lubricating oil dia hanya melumasi bahan material yang bergerak, contohnya piston rod, ya, post rod, ya. Terus kemudian klep, ya. Nah, crankshaft, nah itu dia bergerak tetapi tidak membakar lubricating, dia hanya melumasi metal saja. Tapi kalau hydraulic oil itu habis terbakar di dalam combustion chamber atau ruang pembakaran. And then berikutnya adalah seawater atau air laut. Ya. Nah, ingat nih, ya. Kalau stripnya 2, air laut ini fungsinya menjadi firefighting and seawater cooling line. Ya. Kalau hijaunya 2, dia fungsinya untuk firefighting line. Ya. Air laut yang difungsikan untuk pemadam. Ya. Dan juga seawater cooling line yang berfungsi untuk mendinginkan. Entah itu mendinginkan cooler cooler lubricating atau digunakan untuk mendinginkan fresh water atau jacket cooling. Ya. Tetapi kalau hijaunya ini strip 1, itu fungsinya untuk ballast line, mengisi ballast. Dan sanitary line, sanitary itu adalah sanitary itu misal kamar mandi WC, ya, itu yang dimaksud dengan sanitary line, ya. Gunakan untuk sanitary line, ya. Oke, berikutnya adalah fresh water. Kalau stripnya itu fresh waternya 1, itu difungsikan untuk cooling line dan service line. Ya, cooling line itu misal pendinginkan cylinder head, main engine, itu cooling line, ya. Itu nanti jadinya fresh water jacket cooling. Jacket itu melindungi, jadi air jacket cooling itu melindungi material daripada silinder. Ya. Oke, service line. Service line itu biasanya digunakan untuk kebutuhan harian. Misal bersihin dak, ya, bersihin pop deck, bersihin main deck, ya, ngepel itu pakainya service line. Ya, saya pernah bahas ini pada semester 1 dulu, ya. Terus kalau stripnya 2 itu drinking line.
drinking, air untuk minum. Jadi kamu jangan salah buka. Mau bersihin dek pakai drinking water. Nah, ini tidak boleh. Ya, padahal drinking water itu digunakan untuk air minum, untuk Pak Koki masak. Ya. Drinking water ini disebut juga dengan distilled water. Kenapa disebut distilled water? Karena dia proses setelah melewati proses freshwater generator. Air laut yang diproses menggunakan freshwater generator keluarnya menjadi apa itu tadi? Keluarnya bukan lagi freshwater ya, tetapi keluarnya adalah apa tadi saya bilang ya, kok lupa ya. Jadi drinking water ini berbeda dengan freshwater ya. Kalau freshwater itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk pembersihan kapal dan lain sebagainya. Ya, kalau drinking water itu disebut dengan distilled water. Kenapa disebut distilled water? Karena melewati proses penyulingan dari air laut menjadi air minum. Tapi biasanya air minum ini melewati proses lagi. Kalau dari penyulingan freshwater generator, dia melewati proses yaitu membersihkan bakteri dan virus. Oke, berikutnya adalah air udara atau grey, warnanya grey. Kalau stripnya 2, itu adalah starting line. Ya, fungsi utamanya adalah untuk mensetar generator atau main engine, mesin bantu atau mesin utama. Tapi kalau stripnya 1, warnanya grey atau abu-abu, ya, coba bingung, grey itu apa? Grey itu abu-abu ya. Itu digunakan untuk kontrol line. Contoh pneumatik kontrol itu digunakan angin kan, tenaganya itu kan tenaga angin kan, pneumatik itu menggunakan kontrol line. Atau service line, misal nih mau bersihin filter, ya, pakai angin. Ya, jadi ini jangan salah buka kamu. Nanti kalau strip 2 kamu bukanya berarti starting line ya. Berikutnya adalah drain. Drain atau cerat. Ya, bahasa Indonesia ini orang bilang biasanya cerat ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya drain. Ya, mengeluarkan kotoran dari sebuah tangki. Itu namanya drain. Dengan cara membuka valve. Kalau ini warnanya grey dan blue, ya, berarti fungsinya adalah drain. Drain line, drain soil line. Ya. Ini ya. Dan black and dirty. Black. Kalau dia stripnya hitam 2, berarti itu adalah dirty oil atau oli kotor. Ya. Steam, nah ini hampir sama nih sama abu-abu nih. Kalau steam itu warnanya silver. Kalau kita nggak teliti, abu-abu dan silver itu ya perbedaannya sedikit. Makanya orang kapal itu nggak boleh buta warna itu. Kalau buta warna kamu mau buka abu-abu, saya mau buka silver ya. Mau buka angin, ternyata yang kamu buka steam, nah itu nggak boleh ya. Jadi itu kenapa orang kapal nggak boleh buta warna. Jadi nggak tahu nanti warnanya perbedaannya ya. Kemudian freon. Freon ini biasanya digunakan untuk AC ya. AC itu warnanya orange. Orange ya. Ini tertentu biasanya di saluran AC aja itu, atau di saluran penyimpanan makanan tuh ya. Kemudian kalau CO2 line itu warnanya merah tetapi strip 2. Ya, CO2 line ini biasanya kalau kapalmu kargo ada yang ke kargo. Kalau kapalmu itu LNG ada yang ke LNG kargo itu. Ada juga yang ke kamar mesin ya. Jadi kalau ada strip 2 merah itu bukan bahan bakar, tetapi CO2. Kalau bahan bakar warnanya merah 1 strip. Tapi kalau tadi saya ulangi ya sedikit, kalau bahan bakarnya 2 nih yang ada di kapal, HFO dan HDO, itu bahannya merah dan orange. Oke, saya lanjut. Piping diagram. Ya, piping diagram. Diagram bahan bakar. Skema diagram bahan bakar. Jadi ini ya, saya umpamakan ini adalah bunker line. Ini saya kasih tahu gerak daripada minyak. Pertama kita bunker nih.
Ya, ini ada bunker land biasanya di atas itu, di main deck. Masuk kemana itu? Dibawa masuk ke tangki double bottom. Kenapa disebut double bottom? Karena tangkinya berlapis. Ya. Dan ada di paling bawah, di bawah daripada cabin, di bawah daripada kamar mesin. Ya. Double bottom ini. Ya. Double bottom dan kemudian ditransfer menggunakan pompa transfer. Masuk ke valve inlet, pompa, valve outlet. Ya. Kemudian keluar menuju ke settling. Settling itu bahasa Indonesianya pengendapan. Ya, di sini diendapkan. Ya, diendapkan kemudian disaluri oleh steam in. Ya, ini ada steamnya nih. Kalau punya kamu itu HFO, kalau DEO nggak pakai steam. Ya. Nah ini steam nih, nah ini steamnya nih. Ya, dia ada saluran steam masuk dan keluar. Kalau HFO kamu boleh buka sedikit itu inletnya, outletnya. Tapi kalau kamu pakai DO, no need, tidak perlu. Ya, kemudian setelah itu bawa keluar nih menggunakan pompa lagi ya. Nah, ini boleh menggunakan pompa apa? Bisa pompa apa aja boleh. Ya, di atas kapal macam-macam pompanya. Ini bisa jadi pompa transfer dan lain sebagainya. Ya. Terus dibawa kemana? Ke ini heater. Ya, berarti kalau dibawa ke heater dulu ini berarti HFO ya. Bawa ke heater kemudian masuk ke centrifuges. Centrifuges jangan bingung ya, Pak. Centrifuges itu apa, Pak? Sentrifugal. Ya, centrifuges itu adalah purifier. Ya, purifier itu kan metode memisahkan minyak dan air juga kotoran itu kan dengan cara sentrifugal, yaitu diputar. Ya. Kemudian perbedaan material dan perbedaan massa jenis itu memisahkan minyak, air dan juga kotoran. Setelah melalui sentrifuges atau purifier masuk lagi ke daily service, ya, tangki service. Dan jangan lupa kalau HFO berarti membutuhkan steam, dimasukkan steamnya. Keluar nih ke three-way. Ya, three-way ya. Three-way ini fungsinya untuk apa, Pak? Disinilah kalau kita mau exchange, memindah FO to DO or DO to FO. Kalau kapal kamu itu bisa menggunakan misal bahan bakar, generator kamu bisa menggunakan DO, bisa menggunakan FO. Nggak usah bingung, cara ngerubahnya cuman ini. Ya, memindah bahan bakar saluran dari FO dipindah ke DO. Ya, nah ini namanya exchange fuel oil FO to DO. Ini berarti DO inlet. Nah ini DO, ini berarti tangki DO, ini tangki FO. Ya. Kalau mau pindah, misal nih, ini generatormu ya. Ini generatornya mau dipindah nih dari FO ke DO, berarti tinggal buka ini aja, three-way valve. Jadi nggak usah bingung. Ya. Terus kemudian keluar menuju ke flow meter. Flow itu aliran, meter itu deteksi, alat yang berfungsi untuk mendeteksi aliran. Ya, flow meter kemudian masuk ke mixing tank. Ya, mixing tank ini dialiri oleh steam juga. Kemudian keluar masuk ke pompa booster pump. Ya. Kemudian ini ada heater, dimasukkan ke heater lagi. Oh, banyak ya heaternya. Baru inilah alat deteksi yang disebut dengan viscosity control regulator. Fungsi daripada alat ini adalah mendeteksi viskositas kekentalan daripada minyak. Apakah minyak itu sudah memenuhi syarat keencerannya untuk disemprotkan atau dikabutkan oleh injektor. Ya, ini adalah viscosity controlnya. Pak, ini digunakan untuk apa? Untuk bahan bakar HFO. Ya, kalau kamu bahan bakarnya HDO, boleh melewati bypass, berarti tidak dilewatkan viscosity control. Nah, oke, kemudian nanti masuk di sini nih. Kalau ternyata setelah dicek oleh viscosity control, enceran daripada bahan bakarmu itu tidak memenuhi syarat, maka ini berfungsi otomatis ini, valve ini kembali menuju ke mixing tank atau vapor tank. Dikembalikan lagi ke tangki
mixing untuk dicampur dengan bahan bakar yang lain. Tetapi ketika dideteksi oleh viscosity regulator ini ternyata kekentalannya sesuai dengan yang diharapkan, sehingga jika dikabutkan oleh injektor itu dapat mengabut, menspray, ya, berarti langsung menuju ke injektor. Nah, sebelumnya melewati hot filter. Nah, ini injektornya berarti ada berapa silinder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 silinder. Ya, oke. Gitu ya. Ini piping diagram daripada fuel oil. And then, ini adalah yang disebut dengan booster pump yang menempel di engine set. Ya. Jadi ini fungsi terakhir daripada mesin untuk mengabutkan injektor melewati pompa boost pump. Ya. Nah, ini adalah connect ke governor, ya. Governor itu fungsi utamanya adalah mengatur putaran daripada pompa ini, ya. Jadi governor itu berfungsi untuk mengatur putaran daripada pompa booster. Nah, ini airnya menuju bahan bakarnya menuju sini nih. Terus nanti disalurkan menggunakan pipa menuju ke injektor. Ya. Oke, itu kira-kira ya. And then berikutnya adalah prosedur menghidupkan pompa secara manual. Oke, tadi sudah kita bahas. Sekarang kita fokusnya ke sini nih. Ya, fokusnya kita ke sini, booster pump. Cara menghidupkan pompa gimana sih? Oh, nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan. Pompa itu dilengkapi dengan beberapa part atau bagian yang kita tidak boleh salah untuk mengoperasikannya. Ya. Ini pompa ya, ini pompa. Ini valve inlet, ini valve outlet, ini pompa. Ya, ini pompa ya. Oke, cara menghidupkan gimana Pak? Yang pertama adalah kalau mau menghidupkan, yang dibuka dulu bukan valve atau keran inlet, salah. Yang dibuka dulu itu malah justru keran outlet. Jangan inletnya dulu yang dibuka, keran outletnya dulu yang dibuka. Ini untuk menghindari apabila pompa kamu itu ada di engine room paling dasar, sedangkan tangki kamu ada di paling atas daripada engine room. Tekanan yang kuat ini mengakibatkan pompa itu nanti nek mbok buka langsung inletnya, terus outletnya nggak buka, terjadi stuck, terus pompane cepat rusak atau cepat kendor. Ya. Tapi kalau tangkinya bersebelahan nggak masalah. Tapi kalau tangkinya itu ada di lantai paling atas, terus pompanya ada di lantai paling bawah, nah ini berarti kan tekanannya keras, kencang dari atas. Ya, tekanan directnya itu pressure-nya tinggi. Sehingga nek langsung buka inlet terus outletnya dalam keadaan tertutup, pompanya nanti akan cepat rusak. Setelah kamu buka outletnya, baru nih kamu boleh buka inletnya. Inletnya baru tuh dibuka inletnya. Sehingga aliran yang dari penampungan yang paling tinggi tadi saya bilang, ya, sehingga kalau itu nanti ada tekanan dari atas dengan tekanan yang kuat, airnya mengalir bukan mandek atau berhenti sehingga merusak komponen yang ada di pompa. Berikutnya, lihat tekanan pada pressure gauge. Sebelum menghidupkan, lihat indikatornya. Ini indikator daripada mesin. Inlet dan outlet. Pressure gauge-nya inlet dan outlet. Walaupun pompa belum nyala, itu pasti ada tekanan tuh. Dilihatnya dari mana? Dari jarumnya. Jarumnya pasti naik atau bergerak. Nah, ya. Nah, itu berarti sudah benar tuh ya. Berarti tekanannya masuk ke dalam pompa. Kalau tidak ada tanda-tanda di pressure gauge itu ada jarum yang bergerak sedikit atau ada jarum yang bergerak,
terus kemudian berubah kondisinya dari kondisi awal, itu berarti belum ada saluran masuk ke dalam pompa. Ya. Kalau sudah ada saluran masuk, jenengan lihat di pressure gauge-nya itu berubah, baru tekan start atau run. Setelah lihat tekanan pada pressure inlet dan outlet harusnya naik dan bertambah. Ya, oke, di panel ini dipencet nih, start. Baru pasti nanti pressure gauge-nya dia meningkat. Nek kamu sudah setar kok pressure gauge-nya atau indikatornya tidak meningkat, nah itu berarti alirannya tidak masuk ke dalam pompa. Ada valve yang tertutup. Jadi kita kalau mau menghidupkan pompa, itu pastikan saluran airnya, keran-kerannya itu terbuka bebas. Ya, jangan sampai tidak terbuka terus kamu hidupkan pompa. Itu nanti akhirnya pompanya yang disedot bukan liquid tetapi angin dan tidak ada pendinginnya, mengakibatkan metalnya panas terus rusak. Nek packingnya itu karetnya meleleh. Nah, ini ya. Oke, berikutnya adalah bila perlu posisikan pompa dalam fungsi auto. Kalau memang diperlukan pompanya, panel pompa itu kamu posisikan dalam posisi auto. Kenapa harus posisi auto? Nanti kalau tiba-tiba mesinmu itu trip atau mati, kalau kamu posisikan pada auto itu coming, following, pasti ada alarm datang, alarm coming ya. Pasti ada alarm karena posisinya sudah auto terus pompamu tiba-tiba mati. Tapi kalau nggak kamu auto, itu kok pompanya mati, itu biasanya tidak ada alarm coming, tidak ada alarm berbunyi di engine control. Terus berikutnya setelah pompanya hidup, nah ini yang paling penting, cek dulu sebelum meninggalkan tempat, meninggalkan pompa, dicek dulu apakah di sekitar pompa itu ada kebocoran. Bocor enggak tuh? Kalau bocor, kamu kencengin dikit. Kalau memungkinkan, tapi hati-hati. Nanti tangannya kena putaran dari asnya, bahaya. Ya. Oke, kalau misal bocor, kamu pindah misal ke pompa yang lain. Ya. Ini kan pompa ada 1, ada 2 ya. Ini pompa 1, pompa 2. Pompa 1 bocor nih. Oke, kasih ke pompa 2. Exchange to number 2 pump. FO. Ya. Nah, kalau nomor loro juga bocor ya. Mana ini kira-kira antara nomor 1 dan 2 yang kebocorannya tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu banyak. Nah, itu yang kamu fungsikan. Oke. And then terakhir, bila perlu untuk meyakinkan, peganglah pipa outlet menggunakan tangan dan pastikan ada gerakan atau aliran. Wes mau hidupin pompanya, kamu sudah hidupin, coba cek outlet pipanya tuh. Kalau sea water berarti kan biasanya dingin. Oh ya, ada aliran. Ya. Tetapi ingat, kalau bahan bakarmu itu bahan bakar HFO kan panas, jangan mau pegang, ya. Terus gimana caranya? Dicerat atau di drain. Ada biasanya setelah pompa itu valve atau ada cerat-ceratan atau drain-drainan itu untuk memastikan tuh kira-kira dia sudah mengalir atau belum cairannya ya, itu ya. Kalau HFO jangan mau pegang, tanganmu nanti panas itu. Berikutnya adalah prosedur mematikan pompa dengan manual. Oke, ini tadi menghidupkan, sekarang mematikan. Ya, kita fokus lagi ke sini ya, jangan kemana-mana ya. Oke, ini valve in, ini valve out, ini pompa. Nah, oke. Ya. Sekarang cara mematikan. Kamu kalau mematikan, jangan dimatikan dulu atau ditutup dulu valve-nya. Ya. Yang dimatikan dulu, kalau tadi kan valve outlet dibuka, kalau menghidupkan ya, valve outlet dibuka, valve inlet dibuka, baru start pompa. Sekarang dibalik, pompanya dulu kamu matikan, ya. Terus tunggu beberapa saat, terus keran inletnya dulu yang ditutup. Sorry, ini salah ya, ini salah. Ini dulu ya,
keran inletnya dulu ditutup, ya, baru keran outletnya ditutup. Ya. Kenapa Pak kok kalau mau mematikan kok inletnya dulu yang ditutup kerannya? Ya. Ini pompa habis bekerja berjam-jam atau berhari-hari. Ya. Terus kemudian dia mau kamu matikan, itu butuh waktu untuk masih tetap bergerak. Ya. Maka kalau masih tetap bergerak sesaat itu juga masih butuh pendinginan. Kalau nanti outletnya kamu inletnya outletnya kamu tutup, nah ini yang membahayakan itu, ya. Jadi masih harus ada kondisi di mana ketika pompa itu berjalan masih terdapat sedikit pendinginan, ya. Oke, jadi kalau menutup pompa, mematikan pompa, panelnya dulu kamu matikan, ya. Kemudian inletnya kamu tutup, ya. Kemudian tunggu sesaat baru outletnya kamu tutup. Dan kemudian pastikan nih indikator pressure gauge-nya turun. Ya. Turun nih. Kalau tetap di atas, loh nggak mungkin. Berarti pressure gauge-nya yang rusak. Ya. Karena sudah tidak ada aliran masuk. Ya. Yang terakhir, diperbolehkan men-standby-kan keran atau valve dalam keadaan normally open atau always open bila memungkinkan. Ada beberapa keadaan dari pompa di mana pompa ini diperbolehkan normally open. Contoh pompa apa? Contoh pompa seawater. Ya, biasanya pompa seawater itu dalam keadaan selalu open, tidak usah dimatikan atau tidak usah ditutup. Ya. Itu ya. Jadi kalau dalam kondisi memungkinkan, valve itu tidak perlu ditutup. Agar apa? Apabila terjadi emergency, kita tidak usah naik turun buka valve, langsung aja dipencet dari engine control room. Ya, aku mau ngidupin pompa nomor 2, diganti lewat engine room, boleh. Karena apa? Valve-nya dalam keadaan hidup. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting dipelajari. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya, boleh japri, boleh lewat ketua kelas. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat, belajar yang rajin, persiapan masuk ke asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.